tadi saya sempat sampaikan kepada Pak Maulana terkait dengan harapan mengenai sebaran lokasi hotel yang akan digunakan untuk program Work from Bali. Harapannya adalah itu kemudian akan tersebar di beberapa area di Bali, tidak kemudian hanya difokuskan di satu daerah ataupun tadi Anda sebutkan di Nusa Dua saja, karena ada prinsip keadilan lah yang kemudian ingin diakomodir begitu. Nah, apakah ini sudah tersampaikan atau belum kepada pemerintah dan apa jawabannya Pak Maulana? Ya, jadi sebenarnya hal ini sudah diusulkan ya, khususnya pada saat tentu dari kawan-kawan dari Bali ya, pada saat mereka menindaklanjuti kegiatan Work from Bali ini bersama tentu bersama pemerintah daerah Bali ya. Nah, ini adalah karena ini kan tadi saya sampaikan bahwa suplai kamar di Bali itu kan cukup besar. Dan kita juga harus melihat di Bali itu ada daerah-daerah yang memang mereka itu akomodasinya sangat niche market ya. Niche market itu jadi hanya orang-orang tertentu saja yang berada di sana. Nah, ini kan mereka sulit untuk mendapatkan okupansi saat ini. Beda daerah-daerah yang memang favorit, daerah-daerah Nusa Dua, Kuta itu bukan daerah-daerah favorit, kalau domestic traveler juga bisa hadir di sana jika mereka datang. Tapi daerah-daerah seperti di Ubud ini akan menjadi kendala sendiri kalau kita tidak membuatkan program khusus bagi akomodasi di sana. Karena itu pada umumnya mereka menerimanya adalah segmen marketnya itu sangat niche market untuk wisman. Umumnya seperti itu. Nah, ini yang kami berharap pemerintah juga memperhatikan jika membuat program Work from Bali ini azas keadilan bagi sektor kabupaten kota yang memiliki segmen market tertentu yang sulit dalam kondisi pandemi ini, atau bahkan mereka sama sekali nggak mendapatkan okupansi walaupun ada pergerakan naik turunnya di Bali okupansi. Gitu. Baik. Ya, artinya secara manfaat juga ini sebisa mungkin dirasakan secara luas begitu Pak Maulana. Sudah terhubung juga melalui aplikasi Zoom Bapak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Mas. Baik, oke. Pak Trubus, saya kemudian ingin menggali dari sudut pandang kebijakan publik, bagaimana sebetulnya program Work from Bali ini dapat menjadi sebuah kebijakan yang memang tepat guna, khususnya pada kondisi sekarang, di mana teman-teman di industri pariwisata di Bali memang sedang kerepotan lah. Dan sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah kebijakan yang minim kontra? Iya, menurut saya kebijakan ini sebenarnya kan secara logika kebijakan atau secara formulasi kebijakan ini kan patut kita dukung lah ya, kita dukung karena merupakan upaya untuk mengangkat perekonomian Bali yang selama ini memang sangat terpuruk di mana daerah-daerah lain sudah mulai ada pertumbuhan, tapi di Bali itu relatif belum banyak mengalami kemajuan. Nah, itu secara ekonomi. Tapi ada hal yang perlu dipertimbangkan bahwa Work from Bali ini merupakan satu kebijakan yang pada tataran implementasinya ini sangat rumit, Mas. Karena apa? Karena ini melibatkan 7 kementerian dan 25% ini juga koordinasinya seperti apa? Artinya bidang-bidang mana saja yang boleh bekerja di sana dan berapa ASN ya, aparatur sipil negara yang dilibatkan dari pusat itu. Nah, kemudian juga koordinasinya dengan ASN yang ada di Bali sendiri ya, di Bali baik di Pemprov maupun di kabupaten kota. Nah, ini yang perlu dilakukan satu kajian menurut saya. Dan karena ini merupakan satu masalah yang rumit, yang kemudian anggaran yang ada ini rupanya pemerintah belum menyiapkan anggaran. Yang anggaran yang sudah ada itu baru di Parekraf, memang ada anggaran itu, tetapi anggaran untuk 7 kementerian belum, Mas. Karena itu sebenarnya ada anggaran kira-kira 5 atau 6 triliun di program 3T ya, yaitu testing, tracing, dan treatment yang ada di pemerintah itu. Kalau bisa itu yang dialihkan, itu harapannya dari Parekraf seperti itu, tetapi ini kan perlu dikoordinasikan dulu dengan DPR ya, karena ini anggaran yang cukup besar. Nah, ini menurut saya juga akan terjadi kerumitan juga, di mana kemudian persoalan 2 hal. Satu adalah persoalan di transparansi, bagaimana transparansi dari penggunaan anggaran itu, karena
harus disebarkan di 7 kementerian termasuk dengan Pemprov Bali dan kabupaten kota yang ada di Bali. Kemudian yang kedua aspek akuntabilitas publik. Bagaimana pertanggungjawaban publiknya terhadap anggaran yang akan digunakan itu. Ini kan menjadi rumit menurut saya. Nah, di samping juga nanti persoalan di tataran ini SDM-nya dalam hal berkinerja. Artinya ini kan juga koordinasi dengan termasuk PHRI ataupun pihak swasta lainnya yang harus juga ikut mendukung. Nah, karena itu supaya ini minim terhadap istilahnya polemik, ya ini memang perlu dikomunikasikan secara intensif dalam arti bahwa kebijakan ini tidak membuat kecemburuan daerah lain. Dan ini yang selama ini memang menjadi potensi di mana muncul juga konsep misalnya work from Solo, work from hotel, work from Dieng juga pernah diusulkan kan gitu. Tapi ini kan persoalannya kemudian diksi-diksi ini menjadi secara logika kebijakan bisa dilakukan, tapi dalam implementasinya sangat sulit gitu loh, Mas. Iya, nah jadi ini yang menurut saya menurut saya memang ini tidak applicable gitu loh, Mas. Baik. Kebijakan ini. Ya. Tidak applicable sama sekali atau sulit diaplikasikan tapi masih bisa dilakukan? Ini masih bisa dilakukan, tetapi memang ini butuh proses yang panjang. Baik. Proses yang panjang karena apa? Karena menyangkut kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, antara kementerian dan lembaga, termasuk dengan stakeholder dalam hal ini perhotelan, kemudian UMKM, termasuk dengan kementerian-kementerian bidang-bidang lain, swasta-swasta yang lain gitu. Ya, saya ke Pak Maulana. Pak Maulana melihat kompleksitas yang ada seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus, nampaknya nggak semudah itu ya, serta-merta work from Bali direalisasikan begitu, karena ada koordinasi di lintas kementerian, belum bicara lagi mengenai realokasi anggaran, transparansi dan lain sebagainya gitu. Padahal secara momentum kayaknya kalaupun memang itu dilaksanakan kayaknya udah telat. Pengennya sih mungkin beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang kondisinya seperti ini, kompleks sekali. Anda melihat ini seperti apa dari PHRI, Pak Maulana? Ya, jadi sebenarnya gini Mas Wiki ya, saya setuju tadi apa yang disampaikan Pak Trubus, setuju sekali. Makanya kan kami menyampaikan dari awal itu kalau ditanya efektivitasnya itu masih kami ragukan gitu loh, akan berhasil atau tidak. Kami tidak masuk tadi yang disampaikan Pak Trubus tadi, tapi kami sudah membayangkan sampai sejauh itu. Karena kami, bagaimanapun kami di hotel sedikit banyaknya paham bagaimana mereka mengimplementasikan itu akan jadi rumit nantinya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ditambah lagi, begitu udah ada work from Bali, terus disampaikan oleh Menteri bahwa ada work from Lombok, ada work from Jogja. Saya pengen tanya, berapa sih lotnya sebenarnya volumenya yang akan disampaikan ke sana? Makin jadi nggak efektif, seolah-olah kita ini lagi menggiring Wisman yang volumenya cukup besar sehingga berpengaruh terhadap okupansi gitu loh. Jadi kalau memang konsentrasi ke Bali, ya ke Bali saja, jangan ke yang lain. Namun memang tadi benar kata Pak Trubus tadi, daerah lain pasti akan cemburu karena daerah lain seperti di Nusa Tenggara Barat, di Gili Trawangan juga mereka okupansinya nol bisa-bisa di sana. Ini kan terjadi. Kemudian saya tuh melihatnya begini loh, gini. Sebenarnya kalau kita bicara rating ya, apa sih yang menjadikan okupansi itu tertekan? Sebenarnya rating 1 itu bukan karena orang ketakutan COVID. Rating 1 itu karena selalu ada kebijakan menahan untuk orang bergerak. Begitu dilonggarkan, buktinya terjadi pertumbuhan kok. Jadi memang yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana melonggarkan pergerakan. Pasti orang akan ke Bali karena udah tingkat kebosanan dan keinginan orang untuk bergerak, untuk berwisata itu ada. Karena sekarang ini adalah momentum yang paling tepat untuk orang bergerak. Kenapa? Harga hotel kan turun di masa pandemi ini karena supply lebih besar daripada demand-nya. Nah ini menjadi tantangan sendiri. Dan kami juga melihat kembali ini sebenarnya yang kami bayangkan tadinya, karena daya beli itu dimiliki oleh ASN sekarang. Kami pikir ASN itu mereka bekerja dari rumah, mereka bisa dengan biaya sendiri, mereka boleh bepergian ke Bali. Begitu, bukan atas biaya pemerintah yang akan jadi rumit nantinya. Nah ini juga akan terhambat jika pelarangan pergerakan itu
terjadi lagi, nanti pasti akan terjadi tekanan lagi nanti. Gitu. Terkait pembatasan mobilitas yang kemudian menjadi satu dasar mengapa pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas, karena ada korelasi yang sangat erat antara ketika mobilitas banyak dilakukan terhadap kasus penambahan kasus positif COVID-19, dan itu kemudian cukup sering disampaikan, dan ini nampaknya menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19, dan memang sayangnya berdampak sangat signifikan terhadap sektor-sektor khususnya pariwisata. Saya ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, ini apa yang harus segera dilakukan, koordinasi kementerian dan lembaga, kemudian juga ada realokasi anggaran yang harus segera kemudian dilakukan, karena secara momentum sekarang banget gitu ya, kalau istilahnya anak muda zaman sekarang, udah sekarang banget nih yang diperlukan in terms of insentif lah untuk teman-teman di industri pariwisata begitu, ataupun to be exact di hotel gitu, karena ya okupansi inginnya meningkat dalam waktu yang singkat karena mereka sudah sangat kerepotan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait agar kompleksitas tadi terurai dan dapat terlaksana secara cepat lah work from Bali ini? Iya, menurut saya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, menyangkut satu yang koordinasi itu tadi adalah dipercepat gitu ya, dipercepat sehingga nantinya bahwa langkah yang akan dilakukan ini betul-betul mendapat dukungan gitu, dukungan ya tidak saja dukungan infrastruktur tapi juga dukungan anggaran dan dukungan dari publik juga gitu loh. Yeah. Nah, tentu di sini kemudian perlu dibuat insentif-insentif yang sifatnya masyarakat itu tadi saya disinggung sama Pak Maulana, saya sepakat itu, artinya masyarakat kita ini kan sebenarnya sudah dalam titik jenuh karena kondisi Covid, ya mereka mau jalan-jalan istilahnya, mau wisata. Nah, ini harusnya diberikan insentif kepada misalnya perhubungan ini kan terkait misalnya transportasi, moda transportasi ke sana itu sekarang masih istilahnya masih Garuda. Nah, Garuda ini mahal gitu kan, mahal. Nah, itu harus diberikan murah insentif misalnya 50%. Termasuk yang lebih rumit lagi adalah prasyarat mengenai tes PCR itu. Nah, tes itu kan membebani masyarakat itu, sehingga untuk datang ke sana saya rasa itu juga sudah harus dihapus gitu ya, tidak diperlukan lagi untuk syarat tes PCR ke Bali itu. Nah, yang lainnya menurut saya yang penting juga bagaimana langkah-langkah dalam hal memberikan ya pemberdayaan ya kepada UMKM bahwa di sana itu tidak semata-mata pariwisata, tapi juga harus mengembangkan mengenai ini ekrasnya itu gitu. Ya, ada pengembangan sektor usaha yang kemudian nanti masyarakat di sana tidak hanya tergantung kepada pariwisata begitu. Baik, kita masih ada